Ada beberapa mungkin amal soleh yang kita tekankan. Intinya seluruh amal soleh itu kita lakukan. Selama itu amal soleh, lakukanlah. Tapi ada beberapa amal soleh yang hendaknya kita tekankan persiapan untuk meninggal dunia. Yang pertama, ikhwan, yang sangat penting adalah taubat. Taubat. Jangan pernah meninggalkan taubat dengan persyaratannya. Jangan pernah meninggalkan taubat dengan persyaratan. Taubat syaratnya 3. Al-iqla' anidz dzam, meninggalkan dosa. Yang kedua, an-nadam, menyesali perbuatan tersebut. Yang ketiga, al-azm ala adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Taubat ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Begitu dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah sampai Allah mentakdirkan manusia pasti berdosa. Sampai Nabi SAW bersabda, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum thumma ja'a biqaumin yudhnibun fayastaghfirullah fayaghfirullahu lahum." Kalau kalian tidak pernah berdosa, Allah akan sirnakan kalian, hilang kalian dari muka bumi. Lalu Allah datangkan suatu kaum yang mereka berdosa, kemudian mereka bertaubat, lalu Allah ampuni dosa-dosa mereka. Saking cintanya Allah kepada ibadah taubat, Allah mentakdirkan sebagian hamba berdosa. Makanya Nabi berkata, kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam suka melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang berdosa yang suka bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina, sungguhnya Allah mencintai orang yang suka bertaubat. Taubat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah, ibadah yang disukai oleh Allah. Bahkan dianjurkan untuk seluruh manusia. Para nabi pun suka bertaubat. Apalagi kita yang banyak dosanya, hendaknya sering kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, dia adalah ibadah yang paling dibenci oleh syaitan. Kenapa dibenci oleh syaitan? Karena hasil kerjaannya gagal semuanya. Bayangkan syaitan menjebak seseorang, orang ini berzina, merampok, membunuh, melakukan maksiat. Di ujung hayatnya dia bertobat. Syaitan ngenes enggak? Gigit jari. Ini sudah puluhan tahun bermaksiat, sebentar lagi cemplung neraka, tahu-tahu di penghujung hayat dia bertobat. Semua usaha dia sia-sia. Lihatlah bagaimana penyihir Fir'aun, para penyihir Fir'aun, yang kerjaan mereka mungkin puluhan tahun adalah mencari nafkah dengan melakukan syirik akbar, melakukan sihir. Ternyata di penghujung hayatnya, faulqiyas saharatu sujada, mereka sujud pada Allah. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa, kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Beriman, tidak sampai sehari, tidak sampai satu siang, dibunuh oleh Fir'aun, masuk surga. Gagal setan selama ini. Karena kita tidak tahu kapan kita bakalan mati, maka seringlah bertobat. Jangan pernah menunda tobat. Apa kata seorang penyair? Bahwasanya kematian tiba-tiba, kata penyair tersebut, ya. Man lam yamut bi sayfin mata bi ghairihi. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Siapa yang tidak meninggal karena pedang, artinya dia selamat, tidak dibunuh oleh pedang, dia akan mati dengan sebab yang lain. Dan sebab kematian sangat banyak, semuanya menuju pada satu tujuan, sama-sama mati. Taruhlah pada diri kita ada 1000 sebab kematian. Bukankah sebab kematian banyak? Banyak. Ketabrak mobil, mati. Ya. Sakit, mati. Ya. Jatuh dari tempat tinggi juga, Pak, mati. Ya. Serangan jantung, mati. Penyakit dengan berbagai macam bentuknya. Ya. Sebab kematian banyak. Dibunuh orang, mati. Dijamret orang, mati. Nakalin orang, mati. Berjihad juga mati. Ya. Sebab kematian banyak. Banyak orang. Ketika kumpulin, sebab orang mati banyak sekali. Tapi kalau Anda bisa berhasil lolos dari satu sebab, masih ada sebab lain menanti. Taruhlah Anda olahragawan, supaya tidak sakit. Anda olahraga, Anda sehat. Tahu juga mati. Kenapa? Waktunya mati, sudah tua. Memang kalau olahraga terus, muda terus, enggak, ada waktunya juga mati. Kata Nabi, semua penyakit bisa sembuh kecuali tua. Kalau tua selesai. Anda sudah olahraga sehat-sehat, tahu-tahu ketabrak mobil, selesai, mati. Anda olahraga sehat-sehat, terlalu sehat. Tubuh tidak bisa meledak, terlalu sehat, mati. Jadi kita mati kapan saja. Mati kapan? Kapan saja. Karena kalau kita tahu kita bisa mati kapan saja, tidur aja bisa mati. Orang tidur nggak bangun-bangun, banyak. Tidur tahu-tahu mati. Oleh karenanya, kalau lagi maksiat, segera bertobat.
Jangan bilang saya maksiat malam ini, besok habis subuh saya yang bertobat pas salat subuh. Ya, ente tidur belum tentu bangun subuh. Bagaimana seorang meninggal suul khatimah sebelum meninggal bermaksiat dan belum sempat bertobat, waliyadzubillah. Maka maksiat kapan saja, jangan lupa bertaubat, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Ini bekal utama untuk menghadap kematian, senantiasa bertobat. Makanya di antara zikir yang dianjurkan, Rabbi ghufirli, astaghfirullah, Rabbi ghufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah berkata, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung seorang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Itu kalau di mana-mana istighfar. Astagfirullah, dosa kita ini banyak. Dosa pandangan melihat yang tidak-tidak, mendengar yang tidak-tidak, dosa terhadap istri, dosa terhadap anak-anak, kurang perhatian sama anak-anak, tidak perhatian sama istri, dosa terhadap suami, bangkang sama suami, tidak berterima kasih kepada suami, nuntut suami yang macam-macam. Dosa banyak. Dosa terhadap terkait dengan orang tua, banyak dosa kita ini diliputi oleh dosa. Baik, kalau gitu yang paling beruntung yang sering apa? Istighfar. Astagfirullah. Baik, ini yang pertama. Jangan lupa untuk sering bertobat. Yang kedua, kalau punya masalah sama orang, segera selesaikan di dunia. Punya masalah sama orang, segera selesaikan di dunia sebelum kita disidang oleh Allah di akhirat. Kita berusaha tidak punya masalah, tapi itu mustahil. Kita pasti punya masalah. Namanya kita berinteraksi dengan manusia tidak selalu nyaman. Masalah tersebut bisa saja terhadap orang dekat kita. Punya masalah sama ibu, punya masalah sama ayah, punya masalah sama anak-anak, punya masalah sama pasangan hidup, sama suami, punya masalah sama istri, punya masalah sama tetangga. Usahakan kalau ada masalah selesaikan. Kalaupun tidak selesai, pastikan kamu di posisi yang benar, pastikan. Jangan sampai meninggal dalam kondisi zalim. Kenapa? Karena Nabi berkata, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk adalah kesulitan yang bertumpuk-tumpuk sejak kau dibangkitkan, mengalami kesulitan dibangkitkan, disidang, dihisab, dimizan, semuanya susah karena meninggal dalam kondisi menzalimi orang lain. Ada yang mengatakan dzulumatun yaumal qiyamah, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk ketika kau melewati sirat, ujian terakhir masuk surga atau neraka. Kalau mau masuk surga jalannya harus kelihatan supaya bisa ngelewat. Kalau gelap enggak kelihatan jalan, jatuh. Makanya orang beriman dikasih cahaya, semakin besar imannya semakin tinggi cahayanya. Ada cahayanya seperti pohon korma, ada cahayanya seperti gunung, dia lihat jalan dengan jelas, dia lewat. Tapi kalau zalim, ambil harta orang, nipu orang, jual barang tidak beres, jual jasa tidak beres, aduh repot. Jual mobil, ternyata mobilnya banyak rusaknya, tidak dibilang-bilang. Zalim atau tidak? Zalim. Jual jasa travel, katanya bintang 5, ternyata sampai di Mekah bintang 7. Zalim atau tidak? Zalim. Ngeri. Sebagai seorang suami tidak perhatian sama istri, kebutuhan nafkah batin lahirnya tidak dipenuhi. Zalim atau tidak? Zalim. Seorang istri sudah dinafkahi oleh suaminya, ternyata tidak taat kepada suaminya. Zalim atau tidak? Zalim. Tidak memberikan hak suaminya. Zalim itu apa? Menahan hak orang lain. Itu zalim. Anak-anak tidak diperhatikan, dikasih kesenangan aja, dibelikan HP, dibelikan mainan, dibelikan semuanya kini, tapi tidak diarahkan, tidak diajarkan, tidak dinasihati. Zalim, tidak amanah kepada sang anak. Amanah dari Allah tidak kita tunaikan. Mengerikan ini. Punya masalah sama orang, punya masalah sama kakak, silaturahmi terputus. Oleh karenanya, kalau bisa sebelum meninggal semua masalah sudah selesai. Antum sekarang pikir punya masalah sama siapa? Coba renungkan. Anda enggak punya masalah sama saya? Pasti ada. Coba antum renungkan, ada enggak orang punya masalah sama kita? Atau antum tidak pernah bermasalah? Yang jadi masalah orang yang suka melupakan masalahnya, itu repot. Udah zalimi orang lupa, zalimi orang lupa, zalimi orang lupa. Lupa melulu. Makanya di antara pernyataan yang disampaikan Al-Qadhi Iyad, salah seorang ulama,
Qadiyat atau Al-Maziri ketika mensyarah Sahih Muslim tentang orang yang melupakan kezalimannya. Ketika dia berbicara tentang sahibu maksin, penarik pajak. Berbicara tentang masalah orang menarik pajak, tidak ada timbal balik, tidak punya hak narik pajak sengawurnya. Maka dia bilang, penarik pajak ini susah untuk diterima tobatnya. Kenapa susah diterima tobatnya? Karena terlalu banyak orang dia pajakin dan dia lupa. Terlalu banyak orang dia pajakin, terlalu banyak orang dia zalimi, dan dia lupa siapa saja yang dia zalimi. Nah, seperti ini gimana mau diampuni, kata. Nah, antum kalau punya masalah jangan sok-sok lupa. Coba ingat-ingat kembali, saya pernah ngambil duit siapa? Saya pernah nyolong uang siapa? Saya pernah kerja sama. Invest sama seseorang, saya zalim atau dia zalimi saya. Kalau antum ada masalah, pastikan antum yang benar. Karena pasti disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika antum salah, segera selesaikan sebelum meninggal dunia. Kalau tidak, kesulitan yang akan dihadapi pada hari kiamat kelak. Tapi di antara mungkin yang perlu dipersiapkan untuk bertemu dengan kematian secara umum, ini umum adalah takwa. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan tentang haji. Kata Allah, wa tazawwadu, kalau kalian haji berbekalah, karena haji itu perjalanan. Dari tanah air menuju ke tanah suci, balik lagi, butuh bekal. Bekal untuk ditinggalkan buat keluarga selama kita perjalanan, bekal buat kita selama perjalanan, baru wajib haji. Kalau tidak punya bekal untuk keluarga ditinggal, bekal untuk perjalanan tidak wajib haji. Maka perjalanan dunia itu butuh bekal. Tapi Allah mengingatkan tentang ada perjalanan lain, yaitu perjalanan menuju akhirat. Kata Allah, fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal dalam perjalanan akhirat adalah apa? Ketakwaan. Makanya Ibnu Qayyim menulis buku judulnya Zadul Ma'ad, yaitu bekal hari kebangkitan. Itu bekal kematian. Dia jelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi. Inilah jalan ketakwaan. Ikuti sunnah Nabi, tinggalkan maksiat. Ini yang sering kita lalaikan. Takwa kalimat ringan. Sering kita dengar khatib-khatib sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai yang beriman, bertakwalah sebenar-benar takwa. Tapi terkadang hanya sekedar lewat begitu saja saking sering kita dengarnya. Dahulu disebutkan bagaimana Abu Hanifah ditegur oleh seseorang, ittaqillah ya imam, bertakwalah kepada Allah. Kalau kau salah, yang salah banyak orang. Langsung gemetar, langsung sakit. Kalimat takwa bukan kalimat yang ringan. Apa itu takwa? Takwa adalah meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus dalam hidup ini harus serius, kenali dosa-dosa. Banyak dosa yang kita belum tahu itu dosa. Harus kita belajar agar kita bisa menghindar. Ini duri, tapi kita enggak tahu itu duri. Kita injak, tubuh kita semakin luka. Maka harus kita tahu mana duri-duri yang dilarang. Belajar. Oh, ini ternyata enggak boleh, ini ternyata boleh, ini ternyata enggak boleh. Harus belajar. Bahkan sebagian yang sudah kita tahu itu dosa pun masih kita lakukan karena lemahnya iman. Maka takwa adalah meninggalkan kemaksiatan, dosa kecil maupun besar. Halidzunuba saghira wa kabira hadzaka tuqa. Tinggalkanlah dosa-dosa kecil maupun besar, itulah hakikat ketakwaan. Jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub." Waspadalah kalian dari dosa-dosa yang kalian remehkan. Ya, karena dosa-dosa tersebut kalau sudah ijtama'ana 'ala rajul ahlaknahu. Kalau dosa tersebut sudah berkumpul pada seorang, akan binasakan orang tersebut. Ibarat orang kumpulkan kayu bakar kecil udah banyak menjadi api yang besar. Dan dosa-dosa kecil ini banyak dalam kehidupan sehari-hari. Yang jadi terbiasa melihat yang haram, melihat wanita terbuka auratnya adalah hal yang biasa. Gibah namimah hal yang biasa. Dengar musik-musik adalah hal biasa. Kita terbiasa. Maka kita berusaha bertakwa sehingga ini merupakan bekal yang paling utama untuk menghadapi kematian. Yang terakhir ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, hati-hati adamul ghaflah. Jangan ghaflah. Ghaflah itu lupa dengan hari akhirat. Lupa dengan hari akhirat.
Kalau kita lupa dengan hari akhirat, itu yang buat kita akhirnya membuang-buang umur kita. Kenapa kita lupa bahwasanya kita ini sedang menuju kematian? Allah mengatakan tadi, wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflah. Peringatkanlah mereka tentang hari penyesalan, yaitu hari kiamat. Banyak orang menyesal. Id qudiyal amru, ketika semua perkara diputuskan, wa hum fi ghaflah, sementara mereka dalam kondisi lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan manusia. Yang ciptakan manusia Allah Subhanahu wa taala. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami tahu apa yang bergulir dalam hatinya, apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah tahu, alimun bidzati sudur, Allah tahu apa yang terbetik dalam hati kita. Jadi semua Allah catat. Bukan cuma yang kita lihat saja, bukan cuma yang kita lakukan saja yang tercatat, yang bergulir dalam hati juga Allah tahu. Kata Allah, wa'lamu anallaha ya'lamu ma fi anfusikum fadharu. Ketahuilah, Allah tahu apa yang bergulir dalam hati kalian, waspadalah. Hati sombong, riya, meremehkan orang, suudzon, hasad, dengki, ini semua Allah tahu. Sebagaimana kebaikan juga, ikhlas, jujur, memaafkan, Allah tahu isi hati. Terus Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat nadinya. Idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika dua malaikat duduk di kanan dan kiri. Raqibun atid hadir dan siap menulis. Ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun kecuali dicatat. Tidak ada satu ucapan kecuali dicatat. Tidak ada satu pandangan pun kecuali dicatat. Tidak ada satu pendengaran pun kecuali dicatat. Tidak ada satu ketikan komentar pun kecuali dicatat. Tidak ada satu spoon yang kita bikin kecuali semua dicatat. Sehingga maksud saya, Allah ingatkan semua dicatat. Jadi jangan lalai. Kemudian kata Allah SWT, ja'at sakratul maut bil haq. Kemudian datang sakratul maut dengan kebenaran, pasti datang. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ini yang selalu kau berusaha menghindarinya. Kau tidak ingin sakratul maut, olahraga, pergi ke rumah sakit, supaya tidak mati kan? Tapi akan datang. Olahraga, main pingpong, main bulu tangkis, main apa lagi? Tenis lapangan, jogging, maraton. Buat apa itu semua? Supaya tidak mati. Ini yang kalian dulu menghindar, tapi waktunya datang akan datang. Mau sedang olahraga, mau sedang tidur, mau sedang main bulu tangkis, main tenis. Sudah banyak kita sering dengar. Sedang main tenis, lapangan meninggal di lapangan. Pernah dengar nggak? Ada orang yang saya kenal dekat meninggal demikian. Main badminton meninggal di lapangan juga ada. Dan sering kita dengar. Lagi jogging meninggal juga ada. Lagi main sepeda, apalagi banyak yang meninggal. Padahal dia main sepeda, dia jogging untuk menghindar dari kematian, tetapi kematian datang di saat dia berusaha menghindarinya. Kata Allah, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah kematian yang kau lari darinya, dia datang. Kau jogging supaya tidak mati kan? Datang. Ketika kau sedang jogging. Ini masih mending. Ada yang sedang maksiat, sedang berzina meninggal. Lebih parah lagi. Baik, laqad kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika ma kunta minhu tahid. Kemudian kata Allah, yaum wa nufikha fis sur, dan ketika ditiupkan sangkakala. Ya. Dzalika yaumul wa'id, itulah hari yang telah diingatkan. Hari ancaman yang Allah ancam. Kata Allah kemudian, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid, maka setiap jiwa digiring oleh malaikat yang menggiring dan menjadi saksi. Kata Allah, laqad kunta, itu menuju neraka jahanam. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kau dulu lalai dari ini semua. Lalai dari mengingat akhirat. Sehingga kau ngomong seenaknya, sehingga kau melihat seenaknya, sehingga kau mendengar seenaknya. Ini bahaya, lalai ini bahaya. Makanya seorang boleh menikmati dunia, tapi jangan banyak-banyak. Saking banyak dunia dia nikmati, dia lalai.
Seorang boleh punya mobil, boleh punya motor, boleh punya mobil. Tapi terlalu indah rumahnya, terlalu indah mobilnya, terlalu indah perabotnya, lupa dengan akhirat. Lupa. Lalai ini jadi bikin kita masalah. Ketika kita lalai, kita malas beribadah. Ketika kita lalai, kita merasa umur kita masih panjang. Maka akhirnya kita tidak persiapan. Ini yang kata Allah, ya, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dulu terlalu banyak syahwat yang kau ikuti sehingga kau lupa dengan hari kematian, hari akhirat. Terlalu banyak kesenangan yang kau ikuti sehingga kau lupa dengan hari akhirat. Jadi seorang silakan menjalani dunia ini, nikmati tapi jangan berlebihan. Nanti dia lalai dengan hari akhirat. Maka dalam segala kegiatan, saya akan sampaikan nasihat buat saya diri sendiri. Kita punya grup WhatsApp, grup, lihat saya dalam kegiatan ini semakin dekat dengan Allah atau tidak. Kalau semakin lalai, tinggalkan grup. Jangan ragu-ragu. Ini grup membuat saya semakin apa? Lalai. Tapi kalau saya masuk di grup ini, saya semakin ingat dengan Allah. Saya merasa dekat dengan Allah. Saya merasa semakin bertakwa. Lanjutkan. Umur cuma sedikit. Umur cuma sedikit.